Telah hadir bersama kita dua kakak yang soleh dan solehat, yang ganteng dan cantik, ya, hafiz-hafizah tentunya. Mereka berdua juga termasuk dari keluarga kita juga, keluarga SMPIT Al-Ibrah. Beliau adalah akhuna Kak Sayyidus Syuhada. Masya Allah. Assalamualaikum kakak. Dan juga ada ukhtuna Kak Nur Hafiza. Wah, ini didatangkan langsung ini dari luar negeri. Assalamualaikum Kak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya ini ya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana jam berapa nih Kak Hamzah ini? Sekarang jam 4:14 pagi. Pagi ya? Masya Allah. Iya, masih pagi. Ini demi kita ini ya, demi mengisi acara yang sangat luar biasa ini Kak Hamzah rela ini. Ini sudah tidur tapi ya Kak Hamzah ya? Alhamdulillah sudah istirahat. Oh, sudah. Alhamdulillah. Oke, kemudian di samping kita ada juga ini Kak Nur Hafizah Khalis. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau yang satu ini dari Malaysia, ini bukan Kak Ros ya? Ini bukan Kak Ros. Ini, iya, ini Kak Nur Hafizah. Iya, Masya Allah. Gimana keadaannya Kakak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kalau di sana sekarang jam berapa nih Kak? Oh, perbedaan Malaysia Indonesia itu cuma 1 jam. Jadi sekarang jam 9.14. Oh, lebih lama. Awal 1 jam. Oh, lebih awal. Ya, kita sudah hadir ini di antara kita sosok-sosok yang sangat semangat dan penuh inspiratif ini, sangat inspiratif. Oke. Kita bacakan saja, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Masing-masing kita akan bacakan. Coba kita lihat biodatanya dari Kak Hamzah dulu ini. Dari Kak Hamzah. Lulus dari SMPIT Al-Ibrah, wisuda di tahun 2016. Iya Kak ya. Tahun 2016. Ya. Beliau juga masuk ke akselerasi Banin Al-Ibrah. Yang sekarang beliau di Kireli University ya. Benar ya ini ya ejahnya ya. Masya Allah ya. Kemudian khatam Al-Quran 30 juz Bogor 2019. Beliau juga sempat menjadi sekretaris Wonderkind Festival Bogor 2018, perancang OS Wonderkind Festival 2018, kemudian masuk ke 15 besar poster kontes FAO International 2018. Berarti ini konten kreator juga ya Kak Hamzah ini ya? Masya Allah, nanti bisa ditularkan ini ya. Kemudian tentu ini yang tertulis saja ya, nggak tertulis ini tentu sangat banyak dan lebih banyak daripada yang tertulis ini. Kita kembali ke Nur Hafizah Khalis. Di Malaysia. Wah, ini panjang sak sepur ini ya. Anugerah Tokoh Hafizah SMI Hira 2017. Kemudian ada juara 3 debat bahasa Arab. Masya Allah. Natiqah bil lughatil arabiyyah insyaallah kita. Naam. Masya Allah. Kemudian ada the best top 3 Arab debater. Wah, bisa debat juga ya, debat bahasa Arab ini. Bukan debat pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia lagi ya ini ya. Ini pakai bahasa Arab di Piala Mufti Singapura Internasional. Oke. Ini sangat banyak lagi. Itu yang di Malaysia, kemudian yang di Indonesia ada English Jambore Gresik 2013. Kemudian Pamur Gresik. Pamur ini silat ya, teman-teman ya. Wah, jago silat ini ya. Masya Allah, sudah hafizah jago silat lagi ya. Kemudian OSIS Al-Ibrah sempat juga di 2013-2014 dan khatam Al-Quran di akselerasi SMPIT Al-Ibrah 2015. Masya Allah, tepuk tangan semuanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Diawali dengan cerita-cerita nih kakak-kakak narasumber ini ya. Cerita
atau kisah selama menjadi siswi SMP IT Al-Ibrah yang tercinta ini. Bagaimana sih awal mulanya, kemudian bisa sampai masuk di sini, apa saja sih yang dulu menjadi motivasi untuk bisa masuk ke sini dan lain sebagainya, nanti bisa diceritakan biar adik-adik nanti dan kita semuanya tahu, gitu, seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya semoga saya tidak terbicara bahasa Melayu, sebab dah biasa. Oke, Iya. oke. Jadi di Indonesia saya dikenal dengan panggilan Vista, Kak Vista, lebih Kak kayak Vista. gitu. Kak Vista. Lebih gampang dipanggil Kak Vista. Oke, jadi saya memang kelahiran di Malaysia, tapi memang keturunan Indonesia. Memang orang tuanya Jawa, gitu. Tapi lahirnya di Orang sini. Jawa berarti ya. Oke. Nah, terus saya SD-nya di Malaysia, habis itu pengen mondok. Nah, sama temennya mama direkomendasikan Al-Ibrah. Akhirnya balik ke Indonesia, terus ikuti seleksi dan alhamdulillah keterima. Jadi kayak gitu. Dan alhamdulillah Al-Ibrah ini memang tempat permulaan bagi saya untuk belajar agama lebih baik, pakai kerudung yang panjang, Masya Allah. baca maksurat, semuanya tuh berawal dari Al-Ibrah. Alhamdulillah. Berarti memang SMP IT Al-Ibrah ini pengalaman pertama ya, mendalami lebih dalam agama ini ya. Betul, Masya Allah. alhamdulillah, iya. Terus ketika di SMP IT Al-Ibrah ini, mungkin bisa dijelaskan dengan singkat dari kelas 7, kemudian kelas 8, kelas 9-nya. Boleh. Apa pengalaman-pengalamannya yang terkesan ya? Jadi di kelas 7 tuh kita kan, saya dan Hamzah kan dari angkatan yang kedua. Jadi kita tuh masih anak-anak baru, generasi yang baru. Bahkan musola yang didiami sekarang itu pas zaman kita tuh masih peletakan batu pertama. Jadi belum ada wujudnya musola. Jadi kita merasakan gimana perkembangan sekolah dari batu-batu sampai terwujudnya gedung-gedung gitu. Jadi merasakan susah-susah saatnya gak ada air, banyak kodoknya. Jadi kayak pengalamannya kayak gitu tuh bermakna banget. Jadi pas ngelihat video tadi, Masya Allah sekolahku tuh sudah berkembang, sangat bagus, luar biasa, alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi kita pengalaman tuh lebih kepada zaman strugglingnya sekolah mau membangun gitu. Zaman perintis berarti ya. Betul. Jadi mungkin kalau dari segi pembelajaran ya paling makin membaik kan sekarang. Tapi juga tak lihat banyak guru-guru yang masih ada dari zaman aku dulu sampai sekarang. Jadi begitu. Terus masuk ke Axel itu dari kelas 7 itu masih kelas 7 biasa SMP. Habis itu kan kita ada target hafalan setiap tahun ada target juz tertentu kan. Jadi kelas 8 tuh naik ke Axel. Beberapa anak tuh naik ke Axel. Jadi terus naik ke Axel, tapi nggak sampai selesai. Saya di kelas 9 tuh nggak sampai selesai. Separuh tahun, habis itu balik ke Malaysia, soalnya mau ngambil UN-nya UN di Malaysia. Jadi kayak terputus gitu pembelajarannya sebentar. Terus pas 2016 tuh balik lagi buat wisudanya aja. Jadi nggak sempat lulus secara sempurna di sini. Sempat merasakan Axelnya saja. Berarti double degree ini ya? Double degree. Berarti dapat 2 ijazah atau gimana ini? Dapat 1 yang ijazah resmi UN di sini di Malaysia. Oh, ada yang nggak resmi juga berarti ya. Oke Kak, Kak Vista ya. Kita kembali ke Kak Hamzah. Tafadhol Kak Hamzah, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdun syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bisa bertemu kembali, bernostalgia bersama-sama di acara ini. Kayak family gathering ini ya Kak ya. Family gathering ini. Kedua, salat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga kejayaan Islam ini. Baik, saya pertama berterima kasih
telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi acara motivasi Quran ini kepada panitia-panitia, ustadz-ustadz, kepada seluruh adik-adik kelas yang berikut serta. Baik, eh, dari dulu rencana ingin sekolah di boarding school itu sebenarnya dari SD. Karena saya dulu SD itu di SD IT Ulil Albab di Batam. 3 tahun. Setelah itu 3 tahunnya lagi pindah ke Surabaya. Nah, SD Alam. Nah, di situ udah bukan dalam ranah sekolah Islam terpadu di sekolah Alam. Nah, saya itu ingin melanjutkan sekolah Islam terpadunya di SMP-nya. Akhirnya orang tua mencarikan sekolah Islam terpadu yang berbasis Al-Quran. Nah, menurut saya ini menarik nih. Mau nggak menghafal Quran, kata orang tua kan. Boleh. Kayaknya seru gitu, Bang, hafal Quran. Soalnya di SDIT Ulil Albab di Batam itu juga ada hafalan Quran yang cuman memang bukan ditekan di dalam situnya. Ya, akhirnya dicarikanlah ada teman orang tua itu buat mencarikan sekolah. Nah, dapatlah nih sekolah IT Alibra. Alhamdulillah tes segala macam lulus. Hingga akhirnya di kelas 7 itu ya merasakan apa yang dikatakan oleh tadi Kak Vista. Kita masih dalam masa-masa perintis gitu. Masya Allah. Dulu sholat itu masih dalam asrama, terus juga kalau misalkan halakoh Quran itu ada sebagian yang di asrama, di dalam asramanya ada sebagian di lapangannya. Subuh-subuh itu di bawah lampu tiang itu kita ngaji menghafal Quran segala macam. Alhamdulillah banyak kenangan, banyak perjuangan di situ tuh berasa banget. Terus di kelas 7 itu apa ya, dulu tuh kan saya pengen banget jadi hafiz Quran, terus pengennya push gitu, menekan di Quran tuh. Jadi di kelas 7 kan ada sesi tahsinnya dulu. Di sesi tahsin tuh saya gunakan untuk menghafal ngafal duluan, kayak ibaratnya start duluan. Saya cari-cari tahu tuh dari mana hafalan, dari juz 28, 29, 30 baru naik ke juz 1, 2, 3 seterusnya. Dari tahsin itu saya udah nyolong start duluan istilahnya. Saya coba-coba hafal surat Al-Mujadalah sedikit. Hingga akhirnya masuk tahfiz, masuk ke sesi tahfiz, langsung store di kelas 8 sebagai program akselerasi Al-Quran. Terakhir saya ikut akselerasi Al-Quran tersebut. Khusus itu ya. Karena alhamdulillah di sana benar-benar akselerasi Al-Quran itu kan benar-benar menekan hafalan kita dari murojaahnya, ziyadahnya, tambahan Al-Quran, tambahan setorannya, terus ujian juga ya, diuji penguatannya itu, penguatannya itu juga ya. Nah, alhamdulillah meskipun nggak sampai selesai 30 juz, tapi alhamdulillah berapa ya? Kira-kira tuh 16, kalau nggak 17 saya lupa. Masya Allah. 16-17 juz 1 tahun di kelas 8 akselerasi Quran tuh alhamdulillah banyak juga kesulitan, banyak juga kemudahan juga ada, kesulitan juga ada, tantangan juga ada. Suka duka. Tapi itulah, ya, tapi itulah di mana tujuan kita tadi. Di mana tujuan kita tadi, kita ingin menghafal Quran karena apa? Kita ingin menghafal Quran, tujuannya itu apa? Gitu. Terus di kelas 9-nya barulah akademiknya ditekankan untuk ujian nasional. Nah, di situ baru saya belajar, nggak meninggalkan Al-Quran juga. Tetap kita murojaah, tetap kita ngaji, tetap kita mengulang-ulang kembali hafalan gitu. Nggak kira ujian nasional lulus di tahun 2016.